wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian piutang usaha. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu mengenai pengertian piutang. Piutang adalah tagihan yang ditujukan baik itu kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Piutang menurut Haryono Jusuf merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang timbul karena adanya penjualan secara kredit kepada perusahaan lain. Nah, pengertian piutang usaha. Piutang usaha adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka, dalam arti bahwa tagihan ini tidak disertai instrumen kredit. Piutang usaha berasal dari penjualan barang dagang dan jasa secara kredit dalam orientasi usaha normal. Baik, selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan piutang usaha adalah 1. Pengakuan piutang usaha. Piutang usaha diakui atau dicatat pada saat perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya penjualan kredit, terjadinya retur dan potongan penjualan, adanya pelunasan. 2. Penilaian piutang usaha. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang usaha harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih yang bisa direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih. Kerugian piutang. Piutang usaha yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu seluruhnya dapat ditagih. Hal ini disebabkan karena debitur tidak mau membayar utangnya, tidak mampu membayar atau dinyatakan bangkrut, tidak diketahui keberadaannya, dan sebagainya. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih biasanya dinamakan kerugian piutang dan dalam akuntansi dicatat dalam akun kerugian piutang. Terdapat 2 metode yang digunakan untuk mencatat adanya kerugian piutang, yaitu metode cadangan. Metode ini digunakan apabila kerugian piutang cukup besar jumlahnya. Yang kedua, metode penghapusan langsung. Dalam metode ini, perusahaan tidak perlu melakukan taksiran atas kerugian piutang, sehingga rekening cadangan kerugian piutang tak digunakan. Apabila suatu piutang diyakini tidak dapat ditagih lagi, maka kerugian atas piutang tersebut langsung didebitkan ke dalam rekening kerugian piutang dan mengkredit ke rekening piutang dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengalihan hutang. Pengalihan hutang adalah perusahaan yang mengalihkan piutang usaha yang dimilikinya kepada pihak lain, seperti lembaga keuangan, bank, dan pegadaian piutang, dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kas dari piutangnya. Alasan perusahaan menjual ataupun mengalihkan piutangnya karena 1. Situasi dan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dan tingginya tingkat bunga sehingga piutang yang dimiliki perusahaan sedapat dan secepat mungkin harus dapat dirubah menjadi kas. 2. Penagihan piutang seringkali memakan waktu yang cukup lama dan terkadang juga memerlukan biaya sehingga perusahaan bersedia menerima kas yang lebih kecil jumlahnya dari jumlah yang seharusnya diterima dari piutang, asalkan kas dapat diterima lebih cepat. Adapun jenis-jenis pengalihan piutang antara lain penjualan piutang, pegadaian atau pinjaman piutang, dan penjualan dengan kartu kredit. Selanjutnya, wesel tagih. Wesel tagih merupakan wesel yang dapat ditagihkan kepada perusahaan lain yang mempunyai utang kepada perusahaan kita. Dengan kata lain, wesel tagih ini adalah dokumen piutang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan lain yang belum bisa membayar pada saat penyerahan barang itu terjadi. Wesel adalah surat berharga yang berisi perintah dari si penarik kepada si wajib bayar untuk membayar sejumlah utang tertentu. Wesel tagih ini merupakan pernyataan jumlah utang pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal. Karena itu, selama diharapkan bisa ditagih dalam kurun waktu setahun. Wesel tagih biasanya digolongkan sebagai aset lancar di neraca dalam pembukuan. Berikut adalah komponen utama dari wesel tagih. Yang pertama,
Nilai utama. Nilai utama ini adalah nilai nominal uang kertas. Yang kedua, pembuat. Pembuat adalah orang yang menyiapkan catatan. Dengan menyiapkan uang kertas, berjanji untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang uang kertas. Bagi pembuatnya, wesel tersebut akan diklasifikasikan sebagai wesel bayar. Ketiga, penerima pembayaran. Penerima pembayaran memegang catatan dengan hak untuk menerima pembayaran dari pembuatnya. Bagi pembuatnya, wesel tersebut akan diklasifikasikan sebagai wesel tagih. Keempat, bunga wesel. Selain jumlah pokok, pembuat wesel wajib membayar jumlah bunga yang jatuh tempo pada tingkat bunga yang telah ditentukan sebelum dalam wesel tagih. Suku bunga yang telah ditentukan ini dikenal sebagai bunga yang dinyatakan. Kelima, jangka waktu. Jangka waktu adalah waktu pembayaran wesel. Piutang wesel biasanya tidak dikenakan denda pembayaran di muka, sehingga pembuat wesel bebas untuk melunasi wesel pada saat atau sebelum wesel jatuh tempo atau jatuh tempo tanggal. Piutang wesel juga dikenal sebagai wesel bayar. Ketika wesel jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, itu dianggap sebagai aset lancar di neraca perusahaan wesel tersebut berhutang. Jika jatuh tempo lebih dari 1 tahun ke depan, itu dianggap sebagai aset tidak lancar. Pendapatan bunga atas wesel tagih diakui pada laporan laba rugi. Oleh karena itu, ketika pembayaran dilakukan atas wesel tagih, baik neraca maupun laporan laba rugi terpengaruh.